Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilma Safitri dengan NBI 14624000117. Pada kesempatan kali ini, saya akan merepresentasikan hasil review dan analisis aplikasi Gojek berdasarkan prinsip-prinsip dasar interaksi manusia dan komputer. Gojek adalah aplikasi layanan on-demand yang berasal dari Indonesia. Aplikasi ini menyediakan berbagai layanan, mulai dari transportasi seperti GoRide dan GoCar, layanan pesanan makanan melalui GoFood, hingga pembayaran digital dengan GoPay. Saya memilih aplikasi ini karena Gojek sangat populer dan sering saya gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Gojek juga menarik untuk dianalisis karena tampilan dan fiturnya bisa dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip IMK. Dalam analisis ini, saya akan menilai Gojek menggunakan 9 prinsip IMK, yaitu kesederhanaan, konsistensi, visibilitas, affordance, umpan balik, kemudahan, efisiensi, kesalahan, dan estetika. Yang pertama adalah prinsip kesederhanaan atau simplicity. Gojek menampilkan menu utama dengan ikon yang sederhana dan jelas, seperti GoRide, GoCar, GoFood, dan GoSend. Pengguna tidak perlu banyak membaca teks, cukup melihat ikon. Navigasi juga langsung menuju layanan utama, sehingga tidak berbelit-belit dan mudah digunakan oleh pengguna baru. Halaman utama Gojek seperti pada gambar di samping, seperti ini. Lalu selanjutnya ada konsistensi. Gojek selalu menggunakan warna hijau sebagai identitas utama di seluruh halaman aplikasi. Gaya ikon dan font konsisten di semua halaman sehingga mudah dikenali. Tata letak menu utama tidak berubah, membuat pengguna cepat terbiasa. Pola interaksi seragam. Setiap pemesanan layanan mengikuti alur yang sama. Pilih layanan, isi detail, konfirmasi, lalu bayar. Contoh, pemesanan GoRide dan GoCar memiliki struktur tampilan yang konsisten meskipun berbeda jenis layanan. Seperti pada gambar di samping ini. Berikutnya adalah visibilitas. Fitur utama GoRide, GoCar, GoFood, GoSend langsung terlihat di halaman awal. Promosi dan notifikasi tetap terlihat namun tidak sampai menutupi fitur utama. Informasi status pemesanan, driver menuju lokasi, driver tiba, tampil jelas di layar. Ikon dan tombol cukup besar sehingga mudah dikenali meskipun di layar yang kecil atau misalnya handphone HP. Lalu selanjutnya affordance. Gojek memberikan desain tombol dan ikon yang mudah dipahami. Contohnya ikon motor, label GoRide, jelas menunjukkan layanan transportasi roda 2. Ada tombol pesan dan bayar. Selain itu, desain elemen UI memberi petunjuk alami pada pengguna tanpa perlu penjelasan tambahan. Ikon dompet atau GoPay, affordance bahwa itu tempat untuk mengelola uang digital. Kolom pencarian alamat memiliki tanda kaca pembesar menunjukkan fungsi untuk mengetik atau mencari alamat yang ingin kita tuju. Selanjutnya adalah umpan balik. Setiap tindakan pengguna selalu mendapat respon dari aplikasi. Misalnya ketika memesan layanan,
Aplikasi menampilkan status real-time, mulai dari driver menerima order, driver menuju lokasi, hingga driver sudah tiba. Jika pembayaran berhasil, ada notifikasi plus tanda centang. Jika transaksi gagal, ada pop-up peringatan dengan alasan misalnya saldo GoPay kurang. Berikutnya adalah kemudahan. Gojek mudah digunakan bahkan oleh pengguna baru. Registrasi hanya membutuhkan nomor HP atau email, langsung bisa digunakan. Navigasi sangat intuitif, karena ikon layanan besar dan jelas. Menu utama langsung menampilkan layanan utama seperti GoRide, GoCar, GoFood, dan GoSend. Pencarian alamat otomatis, cukup ketik sebagian nama, jalan, atau tempat. Aplikasi memberi saran lokasi. Pilihan pembayaran fleksibel, bisa menggunakan GoPay, kartu, hingga tunai, sehingga bisa memudahkan semua jenis pengguna. Prinsip berikutnya adalah efisiensi. Gojek menyediakan riwayat pesanan sehingga pengguna bisa dengan cepat memesan ulang makanan atau perjalanan sebelumnya. Lalu ada alamat favorit dan alamat tersimpan, tidak perlu ketik ulang setiap kali memesan. Estimasi waktu dan biaya otomatis menghemat pengguna dalam mengambil keputusan. Satu aplikasi untuk banyak kebutuhan, transportasi, makanan, belanja, pengiriman, dan pembayaran. Untuk prinsip kesalahan, jika alamat tidak valid, muncul pesan error, alamat tidak ditemukan, atau saran lokasi terdekat. Lalu jika saldo GoPay tidak cukup, muncul notifikasi peringatan dan opsi untuk top up. Jika driver membatalkan order, pengguna langsung mendapat notifikasi dan bisa memesan ulang. Misalnya seperti gambar ini, saldo GoPay tidak mencukupi dan kita bisa top up. Selanjutnya adalah estetika. Gojek menggunakan warna hijau dominan yang konsisten dengan identitas merek. Desain minimalis, ikon sederhana, teks singkat, dan tata letak rapi. Ikon dan ilustrasi modern mudah dipahami sekaligus menarik dilihat. Animasi halus saat berpindah halaman atau menunggu driver meningkatkan pengalaman pengguna. Kelebihan dan kekurangan. Secara umum, aplikasi Gojek memiliki banyak kelebihan seperti mudah digunakan, navigasi jelas, efisiensi tinggi, desain konsisten, dan menarik. Namun ada juga kekurangannya, seperti notifikasi promo terkadang berlebihan dan juga membutuhkan koneksi internet stabil. Demikian presentasi saya mengenai review aplikasi Gojek berdasarkan prinsip IMK. Terima kasih.